Sebagai pusat alternatif ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar merupakan salah satu barometer laju pertumbuhan industri dan ekonomi di provinsi ini. Tak terkecuali dalam bidang industri kecil, seperti usaha pengolahan makanan. Tercatat, ada sekitar ribuan industri pengolahan makanan atau kuliner di Kota Makassar yang memproduksi beragam jajanan maupun cemilan tradisional ataupun modern, baik dalam skala besar maupun rumahan skala kecil. Perjalananku kali ini akan mengintip membuat salah satu olahan kue tradisional khas Bugis di rumah produksi milik keluarga Pak Irman di wilayah selatan Makassar. Namun sebelumnya, aku membantu mengambil bahan dasar salah satu olahan kue tradisional khas Bugis di Pasar Pabaing-Baing, Kota Makassar, yaitu kentang. Sejak pertama kali ditanam di bumi Nusantara, kentang yang merupakan umbi dari tanaman rambat ini memang sudah cukup familiar dikonsumsi sebagai bahan dasar olahan makanan maupun untuk dijadikan bahan dasar beragam olahan, jajanan maupun kue tradisional. Bagi masyarakat Bugis, kentang merupakan salah satu bahan dasar dalam pembuatan kue tradisional yang dikenal akan bentuknya yang khas, yaitu kue seruni. Bu, ini saya kukus dulu ya. Untuk dijadikan bahan dasar olahan kue, kentang yang sudah dikupas dan dicuci bersih pun dimatangkan terlebih dahulu sebelum diolah dan dicampur dengan bahan lainnya. Kue seruni adalah salah satu jenis kue basah khas Bugis yang biasa diproduksi di tempat usaha ini hampir setiap hari. Kue tradisional ini biasa disajikan dalam wadah atau cetakan daun pandan. Karenanya, selagi menunggu kentang matang dikukus, aku juga membantu menyiapkan wadah dari daun pandan yang menjadi ciri serta bentuk penyajian kue ini. Dalam proses mengolah kue kembang seruni, sebenarnya terdapat beberapa tahapan dalam membuat bahan adonan, yaitu bahan inti atau isian dan juga bahan luar atau adonan pembungkusnya. Kentang yang telah matang dan menjadi lunak karena proses pengukusan, selanjutnya dihaluskan hingga teksturnya lembut agar mudah ketika dijadikan adonan isian dan dicampur dengan bahan lainnya. Setelah tekstur adonan isian didapat, kentang yang telah dikukus halus pun disangrai dengan ditambahkan susu bubuk dan juga gula sebagai cita rasa manisnya. Sebagai olahan jenis kue basah, proses pembuatan kue kembang seruni ini sebenarnya hampir mirip dalam pembuatan olahan kueku. Hanya saja, adonan kulit pada adonan kue tradisional khas Bugis ini, adonannya sedikit lebih cair. Selagi aku menyiapkan kentang sebagai bahan isiannya, Ibu Ainun dengan dibantu karyawannya pun membuat bahan adonan kulit dan juga flak. Untuk adonan kulit yang merupakan hasil campuran dari tepung terigu, santan dan juga susu kental manis sebagai pelembut tekstur adonannya, sementara adonan flaknya merupakan perpaduan dari santan, tepung beras ketan yang dicampur dengan susu kental manis, gula, serta garam sebagai cita rasanya. Setelah semua bahan siap, adonan kulit yang masih cair berikut adonan flak pun kemudian dimatangkan. Salah satu kunci dari olahan rumah produksi yang telah dikelola hingga 2 generasi ini adalah kualitas produknya yang selalu terjaga. Selain menggunakan bahan baku yang masih segar, adonan olahan kue pun diproses secara berkelanjutan. Adonan kulit yang masih cair pun kemudian dimatangkan dengan cara dikukus sebelum kembali diolah. Proses pengukusan ini fungsinya agar adonan menjadi padat dan juga kalis. Begitu pula dengan adonan flak. Adonan flak pun dimasak di atas api sedang hingga volumenya sedikit menyusut dan juga mengental. Di rumah produksi yang sudah beroperasi sejak tahun 1965 ini, hampir setiap harinya memproduksi sekitar 100 varian kue tradisional dan juga modern. Salah satunya, kue kembang seruni yang tengah kami buat ini. Kue olahan basah khas Bugis ini
Dinamakan kembang seruni karena bentuknya yang cantik, layaknya bunga yang berwarna-warni. Karenanya, adonan kulit pun diberi pewarna makanan agar lebih menarik dan cantik. Selanjutnya, adonan kentang yang sudah menjadi bulatan-bulatan kecil dengan diameter sekitar 3 cm ini kemudian dibalut adonan kulit dan dicubit-cubit dengan alat besi semacam pinset agar membentuk layaknya kelopak bunga yang menjadi ciri dari olahan kue tradisional ini. Sesuai dengan namanya, proses pembuatan kue basah yang juga seringkali disajikan pada acara pernikahan maupun pesta adat pada masyarakat Bugis ini layaknya sedang merangkai bunga, di mana membutuhkan ketelatenan serta cukup memperhatikan estetika dalam menyusun tiap bagian adonan dalam wadah yang terbuat dari daun pandan ini. Selain dari penampilannya yang sangat cantik, kue kembang seruni merupakan salah satu ragam kekayaan jajanan Bugis yang masih sangat digemari hingga sekarang. Di rumah produksi yang beralamat di Jalan Kumala nomor 11 Kota Makassar ini, selain mengolah kue seruni, juga mengolah beragam varian kue serta pastry dengan tetap memadukan antara resep jajanan lokal dengan sentuhan yang lebih modern agar jajanan tradisional tetap digemari. Jika berkunjung ke Kota Makassar, tidak ada salahnya untuk mencoba kue basah khas Bugis yang dikenal akan bentuknya serta cita rasanya yang cantik dan manis ini. Salah satu faktor pembentuk pola makan seseorang adalah lingkungan di sekitar hidupnya atau tempat tinggalnya. Tanaman nipah yang tumbuh subur di antara jajaran bukit-bukit kapur dan aliran sungai air payau yang melintang di kawasan Maros seolah menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di wilayah ini untuk memanfaatkan sumber alam hayati secara langsung. Salah satunya umbut atau tandan muda bakal buah tumbuhan nipah. Di daerah lain, buah nipah seringkali dikonsumsi layaknya kolang-kaling maupun disadap untuk diolah menjadi gula nira. Selain itu, meski buah nipah yang telah tua juga bisa diolah menjadi tepung, namun bagi masyarakat di sini, umbut atau tandan muda bakal buah dari tumbuhan dengan nama latin Nipah frutican ini biasa dikonsumsi untuk dijadikan bahan baku pada olahan masakan tradisional khas Bugis atau masyarakat Maros biasanya menyebut lawar. Selagi aku mengumpulkan umbut nipah, Ibu Samsiah mengumpulkan beberapa kepah atau istilah lokalnya cude yang nantinya akan diolah bersama dengan umbut nipah. Pohon nipah biasanya tumbuh lebat di seputaran hutan mangrove atau di daerah yang terpengaruh pasang surut air laut atau tanah bakau. Karakteristik dari tanah bakau yang berlumpur dan memiliki tingkat keasaman serta kadar garam tertentu ini tentunya juga menyediakan sumber makanan dan seringkali menjadi habitat bagi hewan-hewan yang ada di dalamnya. Salah satunya kerang atau kepah ini. Lawar sebenarnya merupakan resep masakan tradisional khas masyarakat Bugis, di mana menggunakan jantung pisang atau bagian dalam pada batang pisang yang diolah bersama dengan daging ayam atau ikan sebagai bahan dasarnya. Namun kali ini, lawar yang akan aku buat bersama ibu-ibu di desa Salenrang khusus menggunakan umbut nipah dan juga tude atau kepah yang merupakan potensi lokal wilayah di kawasan Kars Maros ini. Untuk diolah menjadi lawar, umbut nipah pun harus diproses secara bertahap agar dapat diolah untuk dikonsumsi. Sementara aku menyiapkan umbut batang nipah, Ibu Samsiah mengolah kerang yang nantinya akan dimasak bersama umbut nipah. Hewan bercangkang keras ini sering diburu dan dikonsumsi oleh masyarakat Kepulauan Aru karena kandungan protein dan kalsiumnya yang tinggi. Kerang bakau atau dalam istilah lokalnya tude memiliki fungsi ekologis sebagai penyaring salintas air laut. Karenanya, sebelum diolah, tude harus dicuci berulang kali, kemudian direbus agar kotoran seperti lumpur serta zat-zat yang berbahaya atau beracun seperti lendirnya berkurang, bahkan hilang, sehingga aman untuk dikonsumsi. Secara umum, pengolahan tandan bunga nipah yang masih muda
layaknya mengolah umbut dari tanaman dari famili palem-palem lainnya. Getah dari tandan bunga dihilangkan dengan cara direbus, kemudian diberi garam dan dicuci berulang kali agar rasa pahit dari umbut juga berkurang. Meskipun masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat rumput Melayu, sudah mengenal beragam olahan masakan berbahan dasar dari umbut atau tandan muda tumbuhan, namun umbut atau tandan muda dari tumbuhan nipah yang juga masih termasuk dalam keluarga palem-paleman ini cukup jarang diolah menjadikan masakan. Selain itu, racikan bumbu yang digunakan untuk masakan khas Bugis ini pun cukuplah sederhana, di mana hanya mempercayakan perpaduan antara merica, bawang merah, dan bawang putih yang dihaluskan bersama dengan garam sebagai cita rasa olahan masakan. Bagi beberapa masyarakat Melayu di sebagian wilayah Indonesia, masakan berbahan dasar umbut seringkali diolah bersama dengan santan kelapa sebagai cita rasa gurihnya. Namun, salah satu keunikan masakan lawar justru hanya menggunakan kelapa parut yang disangrai. Setiap daerah di Indonesia selalu memiliki keunikan yang beragam, mulai pada keunggulan bahan, teknik pengolahan makanan, atau cara penyajian suatu masakan yang khas, serta berbeda-beda pada tiap daerahnya. Adonan masakan ini juga dimatangkan di dalam wadah atau cawan yang terbuat dari pucuk nipah yang masih muda. Meski memiliki nama yang mirip dengan resep masakan masyarakat Bali, yaitu lawar, namun salah satu keunikan resep masakan tradisional khas Bugis di wilayah Maros ini, selain bahan yang digunakan berupa umbut nipah dan juga tude, masakan lawar Bugis dimatangkan dengan cara dikukus. Berdasarkan penelitian, umbut nipah selain kaya akan kandungan serat, juga kaya kalori serta karbohidrat, protein, dan juga vitamin. Olahan masakan lawar dari umbut nipah memang sederhana dalam bahan dan bumbu, namun cukup kaya akan cita rasa. Hal ini mengingatkan saya untuk memahami betul akan makna di balik kesederhanaan yang seringkali menyimpan keistimewaan tak pernah kita sadari.